Nah, untuk bagian terakhir yaitu untuk melihat IT sebagai leading. Nah, apakah yang dimaksud dengan leading itu? Nah, jika ada sebuah perusahaan yang memimpin atau menjadi leading, itu adalah perusahaan yang memandang teknologi sebagai sesuatu yang vital untuk menggerakkan dan mendeliver kesempatan bisnis baru dan juga melihat IT sebagai sumber inovasi dan alat untuk mendeliver kesuksesan. Nah, di sini, dapatkah sebuah IT itu menjadi lead enabler bagi sebuah inovasi? Di sini ada penilaiannya dan gap-nya. Harus dinilai berdasarkan konteks-konteks ini. Yang pertama adalah terkait dengan aset, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, di mana ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola teknis dan mengorganisasional dan menemukan solusinya. Lalu ada pengetahuan proses bisnis, yaitu untuk melihat sebagaimana sebuah aplikasi dapat mendeliver dan menjadi fungsi di semua tahapan proses bisnis. Lalu ada aset terkait awareness terhadap teknologi, yaitu untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi yang ada dan baru dan aplikasinya terhadap permasalahan bisnis. Lalu ada memanfaatkan pengetahuan terkait dengan meraih kesempatan bisnis dari data organisasi yang berbeda. Lalu ada fleksibilitas infrastruktur, yaitu menyediakan infrastruktur yang fleksibel yang memudahkan implementasi yang cepat dan sederhana, dan adanya kemampuan untuk berkolaborasi, yaitu menyediakan teknologi yang memudahkan sharing knowledge dan kolaborasi. Nah, untuk kasus ini, kita akan memiliki sebuah kasus, yaitu adanya sebuah database dan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan performansi, nah, biaya, dan efisiensi produk. Di sini, Apple menggunakan IT untuk meningkatkan kapasitas iPod-nya. Dan Samsung itu menghabiskan 9,2% penghasilannya dalam penelitian dan pengembangan miniaturization. Dan ini adalah kasus yang kelima, yaitu adanya kombinasi teknologi dan knowledge tentang perilaku pelanggan dapat menambah kepuasan pelanggan. Di sini kita lihat pada kasusnya Amazon, di mana Amazon menggunakan informasi database dan supply chain management untuk menunjukkan orang seperti Anda akan membeli buku seperti apa. Nah, ada juga kasus dari Green Hills yang menggunakan pemasaran dan sistem pembayaran biometri dengan brand Smart Shop. Nah, pelanggan hanya menekan ujung jarinya dan mengetikkan nomor PIN untuk mencetak daftar 20 penawaran target pilihan untuk menggambarkan perilaku pembelian. Nah, berikutnya itu kita lihat untuk kasus yang keenam, yaitu untuk teknologi sebagai cara baru untuk meraih dan berkomunikasi dengan pelanggan. Di mana ini kasusnya pada Burger King, yaitu yang menginvestasikan tempat pemasangan iklan di myspace.com agar mendapat komunitas. Nah, lalu untuk kasus ketujuh yaitu terkait teknologi yang digunakan untuk mengubah proses bisnis pasar menjadi lebih efisien dan efektif. Di sini kita lihat kesuksesan Xbox dan Sony PlayStation adalah karena permainan baru yang terus berkembang dari perusahaan software seperti EA Sports.